Halo, saya Rudi Honggunawan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Bro Andika Mamesa atas kemenangannya melawan Muhammad Sofi di Fight Night ke-39. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membuat video tanggapan untuk mereaksi call out yang dilakukan oleh Bro Andika Mamesa pada hari Sabtu kemarin. Saya jika ditanya apakah ingin bertanding melawan Andika Mamesa, ya, saya ingin sekali untuk bertanding melawan Andika Mamesa. Bahkan saya juga ingin melawan Alex Monster, bahkan saya juga ingin melawan Wintri Patilima, bahkan saya juga ingin melawan Agung Maulana dan seluruh fighter yang ada di kelas welter, karena itu merupakan rivalitas tanpa melihat siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, siapa ini lebih kecil atau gimana enggak. Tetapi ini merupakan rivalitas yang harus kita yang harus kita jalani untuk menyenangkan penonton One Pride yang ada di rumah tentunya. Nah, tetapi kita sebagai fighter layaklah sebagai fighter profesional yang juga harus meladeni atau menjalani semua fight yang ditentukan oleh matchmaker. Di sini adalah One Pride. Saya akan tunduk terhadap panggilan daripada One Pride untuk bertanding dengan siapapun. Karena saya terikat kontrak dengan PT Merah Putih Berkibar untuk bertanding dan menjadi fighter daripada One Pride. Tetapi semua ada waktunya, tidak perlu terburu-buru. Saya Rudi Honggunawan tidak akan pergi daripada One Pride. Saya tidak akan pensiun karena saya baru memperpanjang kontrak 2 tahun ke depan dengan PT Merah Putih Berkibar. Nah, saya Rudi Honggunawan juga tidak pernah pilih-pilih lawan dalam bertanding. Siapapun lawan akan saya hadapi. Sebagai contoh, pada saat saya dijadwalkan title fight melawan Alwin Kincai, di mana saya sebagai championnya dan Alwin Kincai sebagai peringkat 1, saya tetap menjalani, yang pada akhirnya saya menang tetapi saya mengalami cedera. Oke. Kemudian saya operasi dan saya membutuhkan recovery, tetapi saya dijadwalkan kembali oleh One Pride untuk bertanding karena sudah atau ada namanya mandatory fight, yang dimana pemegang gelar sabuk juara itu harus bertanding maksimal 9 bulan, harus bertanding. Jika tidak, sabuk akan melayang, kita tidak pegang lagi. Nah, saya tetap bertanding dengan Theodorus Ginting walaupun dalam kondisi saya cedera, di mana saya sebagai championnya waktu itu dan Theodorus Ginting sebagai peringkat 1. Saya tetap menjalani karena saya memiliki mental juara yang mengatakan oke, menang atau kalah saya akan lakoni pertarungannya tanpa menyesal. Jadi saya memiliki satu ketekatan bahwa menang ataupun kalah buat saya biasa. Jadi jika teman-teman melihat seperti saya ada, saya nggak suka sama Theo begini, kalau Theo di sana saya di sini, enggak. Itu sebenarnya hanya ibarat ya bumbu-bumbu lah. Dan yang membuat itu pun sebenarnya ya karena netizen juga ngomongannya agak keras, tajam kepada kita, dan kita ya udah, lu mau bikin gue begini, gue bikin lu begitu gitu. Jadi terlepas dari itu semua, rasa ikhlas pada saat kita kalah, kita harus terima. Kenapa? Kalah ya kalah, wasit sudah menentukan kita kalah, ya kenapa kita sudah kalah gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan jika sudah kalah ataupun menang gitu. Nah, sekarang yang saya ingin katakan adalah saya mengerti Theodorus Ginting dan Andika adalah teman. Saya hargai persahabatannya mereka. Tetapi justru profesionalisme sebagai fighter itu kan sedang diuji di sini. Bukan karena tetap teman, tetapi karena rivalitas gitu. Karena memang lo harus bertanding lawan dia gitu. Saya ini bukan champion lagi, saya ini bukan siapa-siapa lagi. Saya sudah dikalahkan oleh Theo. Jadi jika Andika Mamesa mau mengalahkan saya, dia cukup mengalahkan Theodorus Ginting. Jika
dia sudah mengalahkan Theodorus Ginting, berarti Andika Mamesa sudah berhasil mengalahkan saya, karena saya terhadap Theodorus Ginting aja saya sudah kalah gitu. Nah, maksud saya adalah jika Andika Mamesa ingin merasa menang atas saya, ya lawan Theo saja gitu. Itu sudah membuktikan bahwa Andika Mamesa itu sudah menang gitu loh. Jadi Andika Mamesa tuh nggak perlu cari-cari saya untuk ayo gue mau fight sama lu, nggak usah gitu. Maksud saya kita nanti juga akan ketemu, nggak usah buru-buru. Saya nggak akan kemana-mana, saya tetap ada di One Pride. Jadi tinggal tunggu waktu mainnya saja. Yang ingin saya tekankan adalah ingat, One Pride memiliki peraturan mandatory fight. Sekarang coba teman-teman ingat, Theodorus Ginting sudah berapa bulan tidak tanding-tanding, kenapa mesti saya yang tanding gitu. Theodorus Ginting kan pemegang sabuk juaranya, sudah 16 bulan loh, dari bulan Juli kemarin ke sekarang bulan November, 16 bulan seharusnya mandatory fight, tetapi tidak pernah tanding. Nah, berdasarkan peraturan kan harusnya sabuk itu sudah melayang karena tidak menyanggupi pertandingannya. Nah, maksud saya di sini Andika kan sudah menjalani contender fight melawan Muhammad Sofi Sabtu lalu tuh di Fight Night ke-39, dan sudah dinyatakan sebagai fighter yang memiliki tiket untuk menjalani title fight melawan Theodorus Ginting sebagai juaranya. Saran saya, jauhkanlah rasa pertemanan saat ini, junjung tinggi rivalitas dengan sportivitas. Jika sudah waktunya, saya pasti akan bertemu dengan Andika Mamesa. Tidak perlu dikejar, waktu yang akan menentukan. Jadi bukan karena saya takut, ada peraturan yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh fighter. Kita fighter nggak bisa namanya mengatur One Pride, di mana-mana One Pride yang mengatur kita sebagai fighter. Netizen ataupun penonton benar ingin menonton atau menyaksikan pertandingan yang menghibur lah. Tetapi ingat, untuk para penonton juga, di samping itu semua, di samping untuk menghibur para penonton, One Pride kan memiliki peraturan di mana kita sebagai fighter juga harus ngikutin peraturannya, tidak bisa semena-mena gitu. Jika ingin menonton saya melawan Andika Mamesa, ya tetap menunggu, tetap mendukung One Pride untuk Indonesia. Saksikan One Pride terus, lihat siapa tahu nanti saya sama Andika tanding, atau saya nanti lawan Alex Munster dulu, kan nggak tahu. Bukan saya menyalahkan penonton memang ingin banget untuk menyaksikan hiburan pertandingan yang seru, itu wajar gitu, saya mengerti. Saya juga ingin gitu melawan Andika Mamesa yang memiliki postur tubuh yang wow gitu kan. Nah, itu buat saya tantangan, dan saya menyukai tantangan. Dan untuk teman-teman penonton, mungkin tidak ada seorang fighter yang takut terhadap lawan yang disediakan oleh One Pride. Kita sudah siap mengaku sebagai fighter, ya sudah, kita ini fighter. Mau diketemuin sama siapa, ya tetap sikat, tetap lakukan, tidak ada rasa takut. Jadi tolong bijaksanalah dalam berpendapat, karena semua fighter memiliki harga diri, di mana bukan karena takut, tetapi karena kita mengikuti peraturan. Tolong hormati itu, maka kita sama-sama akan enak gitu loh. Salam sportivitas, saya Rudi Ahung Gunawan, One Pride untuk Indonesia.